Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Permanfaatan COVID-5 pada PT Gojek, Strategi untuk Efisiensi Bisnis dan Penyelesaian Krisis Operasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Andi Arif Hakim, ada Fahmi Idris yang berhalangan hadir, ada saya Muhammad Fiko Harits, ada Sesa Rosa Amelia, dan ada Vina Fdolia. Selanjutnya, latar belakang akan dibawakan oleh teman saya Saisa. Saya di sini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami, yaitu adalah PT Gojek merupakan revolusi kehidupan masyarakat khususnya di Asia Tenggara melalui layanan on demand-nya. Namun, oleh seiring perkembangan yang semakin pesat, perusahaan ini menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dan tantangan yang kompleks dalam mengelola ekosistem bisnis yang terus berkembang. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, kami menemukan ada 3 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana penerapan proses-proses dalam COVID-5 dapat digunakan untuk merancang tata kelola TI pada PT Gojek. 2. Bagaimana rancangan tata kelola TI yang dihasilkan melalui COVID-5 dapat secara konkret mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi bisnis. Lalu ketiga, apa saja rekomendasi strategi implementasi yang praktis untuk mengoptimalkan efisiensi bisnis PT Gojek berdasarkan rancangan COVID-5 ini? Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami yaitu merancang model tata kelola IT pada PT Gojek menggunakan proses-proses COVID-5 dengan fokus pada solusi terhadap masalah verifikasi muka, efisiensi onboarding mitra, dan transparansi keuangan. Yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi peningkatan efisiensi bisnis PT Gojek melalui implementasi audit teknologi informasi yang dirancang serta memberikan solusi konkret terhadap masalah operasional kritis. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk implementasi audit teknologi informasi guna mencapai efisiensi bisnis yang lebih baik di PT Gojek. Pemanfaatan COVID-5 untuk solusi ini yaitu pada fase ini menjelaskan secara rinci bagaimana kerangka kerja COVID-5 dapat dimanfaatkan untuk merancang tata kelola IT di PT Gojek. Setiap domain dan proses COVID-5 akan diuraikan relevansinya terhadap isu-isu yang dihadapi Gojek dan bagaimana setiap proses berkontribusi pada solusi yang diusulkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar COVID-5. Yang pertama itu adalah memenuhi standar yang penting memenuhi kebutuhan stakeholder. Intinya, COVID itu ngebantu Gojek buat nyimbangin berbagai kebutuhan dari pengguna, mitra, driver, merchant, dan investor. Lalu, menerjemahkan menjadi target TI yang jelas, seperti target keandalan aplikasi. Yang kedua itu ada mencakup seluruh perusahaan. Ini artinya tata kelola TI di Gojek nggak bisa dilihat secara terpisah, tapi setiap keputusan teknologi harus dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Dari aplikasi yang digunakan sama si driver, sampai ke jalan hingga laporan keuangan di kantor pusat. Yang ketiga, itu menerapkan kerangka kerja tunggal. COVID-5 di sini berfungsi seperti payung yang menyatukan berbagai standar lain yang mungkin sudah Gojek gunakan, seperti standar keamanan atau manajemen layanan. Tujuannya agar semua inisiatif teknis berjalan selaras dan efisien. Yang keempat itu ada pendekatan holistik. Itu untuk menyelesaikan masalah. Gojek itu juga nggak bisa fokus sama teknologinya aja. Jadi COVID ini memastikan semua elemen pendukung kayak mulai dari SDM sampai budaya kerja itu dilibatkan secara bersamaan biar solusinya benar-benar efektif. Dan yang kelima itu memisahkan tata kelola dari manajemen. Sederhananya, tata kelola menentukan tujuan strategisnya. Sementara manajemen adalah merancang dan menjalankan cara untuk mencapainya. Pemisahan ini krusial untuk memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas yang objektif. Selanjutnya itu ada
domain proses COVID 5 dan relevansinya untuk Gojek. Yang pertama itu ada Align Plan and Organize atau APO. Di sini tim manajemen Gojek melakukan perencanaan, menerjemahkan arahan strategis tadi menjadi rencana teknis, anggaran, dan alokasi sumber daya. Yang kedua itu ada Build, Acquire, dan Implement atau BAE, itu tahapan pembangunan dan implementasi. Di sini para engineer Gojek membangun fitur baru dan menerapkannya ke dalam sistem. Yang ketiga itu ada Deliver Service and Support atau DSS yang merupakan operasional dan layanan harian. Domain ini yang memastikan aplikasi Gojek berjalan lancar 24/7 dan menangani setiap insiden operasional. Yang keempat ini ada Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu pengawasan kinerja. Domain ini bertugas untuk mengukur dan mengevaluasi apakah target keandalan tercapai, apakah sistemnya aman. Hasilnya kemudian terus dilaporin ke tingkat tata kelola atau IDM untuk perbaikan berkelanjutan. Salah satunya itu ada Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM. Itu adalah ranah tata kelola governance. Di sini jajaran direksi Gojek menetapkan arah strategis. Misalnya GoPay harus menjadi dompet digital teraman dan memantau pencapaiannya. Oke, kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami ini, pemanfaatan kerangka kerja COVID-5 pada PT Gojek ini tuh bukan cuma inisiatif IT, tapi sebuah langkah strategis yang dimana tuh untuk mencapai PT kelola IT yang lebih efektif untuk PT Gojek itu sendiri dan mengoptimalkan nilai investasi untuk mengatasi masalah operasional krisis Gojek itu sendiri yang lagi hits-hitsnya banget nih. Itu tuh kita melalui penerapan proses-proses yang terstruktur dan dari domain evaluate, direct and monitor, CADM sampai monitor, evaluate and access MEA. Nah, COVID-5 ini tuh ngebimbing kami buat ngeciptain peta jalan yang lebih strategis untuk kapabilitas teknologi informasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.